Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua kelas 12 IPS, terutama IPS 3 dan 4. Karena materi ulangannya itu yang membuat Budiah dan materinya sampai kaidah pencacahan, jadi materinya tetap saya berikan walaupun hanya lewat video ya. Nah, kaidah pencacahan itu materi yang berkaitan dengan menentukan banyak cara yang mungkin dari suatu percobaannya macam-macam. Jadi nanti saya beri 4 contoh soal, kemudian rumusnya, kemudian nanti kita langsung latihan soal yang soal-soal UN gitu. Nah, adapun cara menyebutkannya itu ada berapa cara itu tadi, mencarinya itu ada 4 macam, ada 4 cara. Yang pertama disebutkan satu persatu, kalau mungkin disebutkan satu persatu boleh ya. Dan tidak semua percobaan itu harus menggunakan rumus permutasi atau kombinasi atau aturan pengisian tempat. Bisa juga memang harus disebutkan satu persatu gitu. Nanti saya beri contoh soalnya. Terus kemudian bisa juga aturan pengisian tempat, kemudian rumus permutasi, bisa juga rumus kombinasi. Masing-masing punya fungsi berbeda-beda. Jadi kapan kalian harus menyebutkan satu persatu, kapan kalian harus menggunakan aturan pengisian tempat, kapan harus menggunakan permutasi, kapan harus menggunakan kombinasi. Dan di permutasi nanti ada permutasi siklis, ada unsur yang sama. Nah, itu harus pinter-pinter melogika, menggunakan nalarnya gitu ya. Tidak semua soal asal dikalikan gitu. Itu yang jadi. Dan biasanya di pilihan gandanya juga ada jawabannya ketika kamu jawab salah. Misalkan itu soal itu permutasi harusnya, tapi kamu jawab kombinasi. Di soal itu di jawabannya juga ada gitu. Jadi tapi jawabanmu jadi salah gitu. Jadi harusnya menggunakan rumus kombinasi misalkan yang benar, tapi kamu gunakan rumus permutasi. Lah di pilihan gandanya juga ada. Nah, itu jebakannya di situ. Jadi harus paham apakah itu permutasi, apakah itu kombinasi, terutama itu. Nah, sekarang saya beri contoh soal yang nomor 1. Ini yang disebutkan satu persatu. Jadi kalau ada si A itu akan pergi ke Surabaya, dia bisa lewat 3 jalur. Kemudian mau pergi dari Surabaya ke Semarang, itu bisa lewat 2 jalur. Jadi kalau si A mau dari Pare ke Semarang ada berapa jalur? Gitu. Nah, ini kita coba ya. Nomor 1, dari A ini mau ke Pare Surabaya. Ini lewat 3 jalur. Ini saya beri nama misalkan jalan A1, jalan A2, jalan A3. Mungkin kamu bisa bayangkan Pare Surabaya mungkin lewat tol terus kemudian sampai Surabaya, atau bisa juga lewat Mojokerto, atau bisa lewat jalur yang lain gitu ya. Bisa bayangkan itu. Kemudian dari Surabaya akan ke Semarang, ini bisa lewat 2 jalur. Ini saya beri nama jalan B1, jalan B2. Berarti kalau si A itu mau ke Pare Semarang, nanti ada berapa jalur yang bisa dilalui. Berarti kan dari Pare misalkan mau ke Surabaya dulu, berarti bisa A1 lewat jalur A1 lewat tol sampai Surabaya, kemudian dari Surabaya kemudian dia belok lewat B1 nyampe Semarang. Bisa juga A1 lewat tol juga, kemudian tapi dia beloknya ke kanan lewat B2. Bisa juga A2 kemudian belok B1, A2, B2, kemudian bisa juga A3 lewat jalur Mojokerto misalkan, lewat jalur biasa, kemudian lewat setelah sampai Surabaya belok B1, kemudian ini A3, kemudian bisa juga B2. Berarti ada berapa cara ini? Ada 6 jalan yang bisa dilalui, atau 6 jalur boleh, 6 jalur yang bisa dilalui dari Pare ke Semarang. Ini yang kita disebutkan satu persatu ya, seperti ini disebutkan satu persatu karena memang jumlahnya hanya sedikit, hanya 6 ya. Ini yang kita disebutkan satu persatu
seperti yang di sini di materi ini. Nah ini ya, ini kan disebutkan satu persatu. Kalau mau menggunakan aturan pengisian tempat atau aturan perkalian itu jika suatu kejadian dilakukan dengan M cara, kemudian kejadian lain dengan N cara. Jadi konsepnya, kejadian A dengan M cara, kemudian kejadian B dengan N cara, maka gabungannya AB digabung itu M kali N cara, dikalikan bukan dijumlah ya. Jadi kalau ini menggunakan aturan pengisian tempat, ini mau ke Surabaya dengan mau ke Semarang, ini bisa lewat 3 jalur, lewat 2 jalur, berarti hasilnya nanti 3 kali 2 sama dengan 6, bukan 5 ya. Jadi 6 itu dari mana? Kalau menggunakan pohon faktor, dari ini kan 3 cara, A1, A2, A3. Masing-masing ini bisa B1, B2, bisa B1, B2, bisa B1, B2. Nah, ini berarti hasilnya A1, B1, yang ini A1, B2 ini A2, B1 ini A2, B2, ini A3, B1, ini A3, B2. Nah, hasilnya tetap 6. Perkalian, aturan perkalian itu 3 kali 2, ini ada 3. 1, 2, 3, masing-masing punya 2 kali 2. Jadi definisi perkalian ketika kamu belajar di SD, 3 kali 2 itu 2-nya ada 3 kali. Berarti kan 3 kali 2 itu kalau ditulis 2 ditambah 2 tambah 2, 2 ini ya, 2 tambah 2 tambah 2 gitu ya. Jadi bukan 3 tambah 3 ya. Jadi ini aturan perkalian dilihat dari pohon faktornya begitu. Kalau 2 kali 3, kalau 2 kali 3 dibuat pohon faktornya begini. Nah, ini masing-masing 3. Ini berarti 2 kali 3. Ya, beda ya. Jadi ini 3-nya ada 2. 3-nya ada 2. Ini 3 dengan 3 ada 2. Berarti 3 ditambah 3 itu definisi perkalian. Aturan perkalian. Nah, sekarang soal yang nomor 2. Perbedaan antara soal yang nomor 2 dengan nomor 3. Ya, ini nanti perbedaan antara permutasi dengan kombinasi. Saya berikan dulu rumus permutasi dan kombinasi. Rumus permutasi. Permutasi NR, N disusun R, sebanyak N, sebanyak datanya sebanyak berapa, disusun diambil berapa. Diambil itu berarti bukan dikurangi, bukan, tapi disusun gitu ya. Nah, itu rumusnya untuk permutasi NR. Ada yang nulis begini, ada yang begini ya, sama dengan N faktorial dibagi N min R faktorial. Kemudian untuk kombinasi NR itu N faktorial dibagi N min R faktorial kali R faktorial. Nah, sekarang yang jadi masalah, ternyata kalian belum belajar tentang faktorial ya. Saya jelaskan dulu tentang faktorial. Definisi faktorial. Lambangnya seperti tanda seru. N faktorial itu artinya N min 1 kali N min 2 kali N min 3 dan seterusnya sampai 3 kali 2 kali 1. Jadi kalau 10 faktorial itu artinya 10, terus kemudian 10 kurangi 1 9, kurangi 2 8,
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ini dikalikan gitu ya. Jadi kalau 3 faktorial itu berarti 3 kali 2 kali 1. 3 kali 2 kali 1 6. Kalau 5 faktorial berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Berarti 20 kali 6. 120 gitu ya. Nah, kalau 6 faktorial itu bisa ditulis 6 kali 5, kalau berhenti kali 4, misalkan berhenti ya 4-nya itu diberi faktorial. Kan 6 faktorial itu kan 6 kali 5, 4, 3, 2, 1. Nah, 4, 3, 2, 1 ini tulis 4 faktorial sehingga berubah menjadi 6 kali 5 kali 4 faktorial. Kenapa saya terangkan itu? Seperti ini misalkan, kamu ketemu 10 faktorial dibagi 5 faktorial. Ini bukan 2 faktorial jawabannya, tapi 10 kali 9, 8, 7, 6, 5. Karena bawah 5 berarti berhenti saja. Nah, ini 5 faktorial. Sehingga ini bisa dicoret karena ada faktorialnya. Sehingga hasilnya 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6. Itu pengertian faktorial. Nanti gunanya ketika kita menggunakan rumus permutasi kombinasi ya. Saya harapkan sudah jelas ya. Jadi kalau mau 10 faktorial dibagi 9 faktorial berarti 10 kali 9 faktorial berhenti. Ini 9 faktorial dicoret. Karena 10 faktorial 10 kali 9, 8, 3, ini 9 gitu ya. Jadi berhenti saja. Atau kalau mau manual ya enggak apa-apa. 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1. Yang ini kan juga 9 faktorial 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, ini kan dicoret. Nah, hasilnya kan tetap 10 ya. Gitu. Yes. Kalau sudah, sekarang kita gunakan rumusnya. Soal nomor 2 dan 3. Nomor 2 itu ada 4 calon yang akan dipilih menjadi ketua sekretaris bendahara. Soal nomor 2. Ada 4 calon akan dipilih menjadi ketua, sekretaris, dan bendahara ya. Kemudian soal yang nomor 3, ada 4 calon juga akan dipilih 3 anak ikut olimpiade matematika. Kalau saya beri nama, misalkan 4 calon ini saya beri nama 4 calonnya itu si A, B, C, D, yang mungkin menjadi ketua, kemudian sekretaris, bendahara siapa saja. Kan bisa ketuanya A, sekretarisnya B, bendaharanya C, ya kan? Bisa juga ketuanya si B, kemudian sekretarisnya si A, bendaharanya si C. Bisa juga ketuanya itu si A tetap, tapi sekretarisnya C, bendaharanya B. Kan beda, ini sudah beda ya kan. Kemudian bisa juga ini A, kemudian ini atau ini saya pilih si B, kemudian ini si C dari sekretaris, bendahara A, dan seterusnya. Nah, ini ini susunan dihitung 1, ini satu susunan, gitu. Yang jadi pengurus apa? A, B, C, tapi A-nya punya kedudukan ketua, B-nya sekretaris, C-nya bendahara. Bisa juga ketuanya B atau sekretarisnya A, ini C, bendaharanya gitu. Beda ya. Nah, sekarang perbedaannya dengan soal nomor 3. 4 calon ini saya beri nama A, B, C juga. Akan dipilih 3 anak. 3 anak ikut olimpiade. Kira-kira sing berangkat itu A, B, C.
yang terpilih dengan si BAC dengan ACB dengan CAB ini sama enggak yang berangkat? Yang berangkat Olimpiade siapa? Adanya menyebut ABC, adanya menyebut BAC, adanya menyebut ACB ini. Nah, ini kan dihitung satu cara. Satu susunan ya, atau satu susunan. Ya, jadi kalau yang ini tadi enggak. ABC dihitung 1, BAC 1. Berarti kan ini lebih banyak ya. Ini ada berapa berarti? Itu. Bisa bayangkan ya. Semoga bisa. Nah, yang seperti soal nomor 2 inilah yang kita sebut permutasi. Ya, soal yang ini tadi yang nomor 2 ini itu adalah yang seperti ini itu kita sebut permutasi. Nah, sedangkan yang seperti ini kita sebut kombinasi. Berarti soal yang nomor 2 itu bisa saya gunakan rumus permutasi. Berapa anak yang mau dipilih? Kan 4 anak, disusun 3, berarti diambil 3. Kalau menggunakan rumus 4 faktorial dibagi 4 min 3 faktorial, berarti 4 3 2 1. 4 min 3 kan 1 faktorial, berarti jawabannya ada 6 kali 4 24 susunan ya, 24 kemungkinan yang pilihannya itu. Kalau kombinasi yang ini kombinasi 4 disusun 3, berarti ada kalau 4 faktorial kemudian 4 min 3 faktorial kali 3 faktorial, rumusnya kan itu ya. Berarti 4 kali 3 faktorial, ini 1 faktorial, 3 faktorial dicoret, sehingga hasilnya adalah 4 macam cara. Perbedaannya itu. Jadi kalau kalian menjawab sampai salah itu ya, menggunakan rumusnya salah, ya jawabannya jelas salah. 24 dengan 4 kan berbeda ya. Jadi kalian harus bisa membedakan. Misalkan orang salaman, si AB salaman, apakah sama dengan si BA yang salaman? Kan tetap rangkaiannya tetap 1. Nah, itu dihitung apa? Apakah masuk permutasi atau kombinasi? Nah, itu harus bisa. Itu harus bisa membayangkan antara permutasi. Oh, saya harus menggunakan rumus permutasi, saya harus menggunakan rumus kombinasi. Kalau permutasi ini yang nomor 2, soalnya nomor 2 itu bisa juga menggunakan aturan penyisian tempat. Jadi aturan nomor 2 itu kan gini. Ini sebagai ketua, sekretaris, kemudian bendahara. 4 calon ya tadi. 4 calon itu si A, B, C, D. Yang bisa jadi ketua siapa saja? Kan mungkin si A, mungkin juga si B, mungkin si C, mungkin si D. Berarti semua boleh ya. Berarti ini 4 cara. Kalau si A sudah jadi ketua, apa mungkin dia merangkap jadi sekretaris? Kan tidak mungkin. Berarti yang mungkin menjadi sekretaris hanya si B sama C sama D. Berarti 3 cara. Kalau D-nya sudah jadi sekretaris, berarti si A sudah jadi ketua, D-nya jadi sekretaris, maka bendaharanya siapa? Apakah D lagi atau A lagi? Kan tidak boleh. Tinggal kemungkinannya kalau enggak B ya C. Berarti 2 cara. Jadi yang di sini nanti bisa jadi ada berapa cara yang untuk menjadi yang bisa menjadi pengurus, yaitu ada 4 kali 3 kali 2 sama dengan 24. 24 itu bisa disebutkan satu persatu masih bisa. Ya, untuk membedakan antara permutasi dan kombinasi tadi juga bisa ya. Itu. Kemudian kita lihat soal yang nomor 4. Saya tadi nulis soal nomor 2, 3, nomor 4 ini ya.
Nah, ini soal nomor 4, saya pindah. Soal nomor 4 ini ada angka 1, 2, 3, 4 akan dibentuk bilangan yang terdiri dari 3 angka berbeda. Jadi angkanya berbeda. Jadi ada angka-angka 1, 2, 3, 4 akan dibentuk menjadi 3 bilangan, sebuah bilangan yang terdiri dari 3 angka berbeda. 3 angka berbeda itu bisa begini. 123. Ini kan angka 1, 2, 3 berbeda. Yang tidak boleh begini. Nah, ini tidak boleh. Karena apa? Ini ada angka yang sama. Ya, berarti 123 bisa 124, bisa 134, bisa sama enggak dengan begini? Antara 123 dengan 321 dengan 231 dengan 213 dengan lagi 132 ini apakah sama? Angka-angka ini apakah sama? 123, yang ini 321, ini 231 kan tidak sama ya. Nah, inilah yang kita sebut, bisa juga kita sebut sebagai permutasi. Kamu boleh menggunakan rumus permutasi ya. Seperti ini berarti langsung permutasi berapa angka? 4 diambil disusun 3. Langsung 4 faktorial dibagi 4 min 3 faktorial, berarti 4 faktorial dibagi 1 faktorial sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 24, tadi sama dengan yang di atas. Atau menggunakan aturan pengisian tempat. Aturan pengisian tempat gini, kan itu ada 4 angka ya, kan angkanya tidak boleh berulang, angkanya harus berbeda. Jadi tidak boleh 11 atau 131 gitu. 131 ini tidak boleh. Karena apa? Ini ada 1, ini ada 1, berarti berulang atau angkanya sama. Nah, ketiga angkanya harus berbeda. Jadi tadi angkanya 1, 2, 3, 4. Yang boleh masuk di bilangan pertama di sini itu berapa saja? Kan semua boleh. Keliru. 3 bilangan yang terdiri dari 3 angka ya. Keliru. Ratusan berarti 100 sekian boleh, 200, 300, 400 sekian boleh. Berarti 3 cara. Keliru juga ini. 4 cara. Nah, sekarang kalau yang di depan itu sudah 200 sekian, 200 titik-titik, yang boleh di sini berapa saja? Kan di sini 2 tidak boleh lagi, tidak boleh. Yang boleh hanya 1, bisa 3, bisa 4. 201 sekian, 216 atau 200 berapa gitu ya. Terus kemudian bisa juga 200, di sini 20 gak boleh ini ya, karena 2 kembar. 200 yang boleh 30 sekian boleh, 240 sekian boleh. Berarti yang boleh hanya 1, 3, 4. Saya pindah ke sini. Ini ya. Nah, ini berarti ini di sini 3 cara. Kalau sudah, nah sekarang ini yang saya lingkari 4. Berarti ini 2, bilangan pertama 2, di sini 4. Yang boleh di belakang sendiri berapa? Kalau sudah 4 kan 2 lagi tidak boleh ya. 2 tidak boleh. 4 juga tidak boleh, berarti kan 2, 4, 4 nanti. Berarti bilangannya sama. Berarti yang boleh hanya 1 dengan 3. Berarti 2 cara. Sehingga jawabannya ada berapa? Jawabannya ada 4 kali 3 kali 2 sama dengan 24.